Selamat pagi, Bu Laura. Saya Tegar Marino ingin mempresentasikan exercise kemarin mengenai MVC di PHP. Yang pertama, MVC itu apa sih? MVC adalah model view controller di mana tiap satu model dia harus memiliki satu view dan juga satu controller. Itu berfungsi agar kita bisa memanage project kita dengan mudah. Jika kita campur semua function-functionnya di satu controller, maka itu akan membuat kita lebih rumit saat mau memanage project kita. Struktur project saya seperti ini. Tiap view dan juga tiap model, tiap controller saya kumpulkan menjadi satu folder. Agar saya tidak bingung saat mau mengganti error-errornya. Kita lanjut. Untuk teknis penjelasan, di sini saya memiliki fitur edit data, tambah data, relasi antar data, juga delete relasi antar data. Di edit data ini, saya bisa mengedit data yang berada di dalam list office dan juga list employer, yang mana list itu adalah array list. Tetapi saya tidak bisa mengedit di bagian list all. List all adalah array yang menyimpan dua data awal, data employee dan juga data kantor. Tambah data adalah menambahkan data ke masing-masing array. Relasi antar data. Relasi antar data adalah menghubungkan dua array tersebut, yang mana array list employer dan juga array list office akan bergabung menjadi satu, menjadi array list all, yang mana itu nanti bisa ditampilkan. Di bagian delete relasi antar data, saya bisa menghapus data yang sudah ditambahkan di dalam relasi. Membuat kelas di sini bisa kita lihat, ini adalah kelas dari Office Employee yang memiliki dua atribut. Atribut pertama adalah Office ID. Office ID ini dia menyimpan data-data dari release Office ke dalam variabel Office ID. Sama Employee ID juga menyimpan data-data yang sudah disimpan dalam release Employee. Ini adalah kontrol dari Office Employee. Session array. Jadi di sini adalah kondisi di mana saat sessionnya tidak memulai atau sessionnya mati, maka dia akan menjalankan sessionnya. Ini adalah error handling. Yang ini juga sama. Jika array-nya tidak jalan, maka dia akan menjalankan array-nya. Ini juga error handling. Function shift. Di dalam function shift ini, saya membuat variabel EO yang memiliki value dari kelas Office Employee. Ini berguna untuk menghubungkan data dari controller ke model. Jadi, EO ini memiliki semua value dari Office Employee, mulai dari Employee ID dan juga Office ID. Lalu di sini saya mengambil data dari view, yaitu inputan user yang berupa dropdown, yang memiliki name, Employee ID, dan juga Office ID. Lalu, setelah datanya sudah disimpan di dalam variabel EO, dia akan di-push atau ditambahkan ke dalam array list all. Makanya di sini perintahnya adalah array push. Function index. Function index ini berfungsi untuk menginisialisasi programnya, indeks mana yang kita akses. Jika tidak ada array index ini, maka akan error karena programnya bingung dengan mana yang kita akses. Maka indeks ini sangat penting. Saya membuat variabel result sama dengan array, yang mana array ini adalah program-program dalamnya ini. For each, saya membuat objek array employee yang memiliki nilai list employee. Saya membuat office yang memiliki nilai list office. Lalu saya return result. Function delete. Di sini saya sederhana saja, saya menggunakan unset list all, di mana kita mengunset dari array list all dan juga kita cantumkan ID. ID ini berguna untuk memberitahu array listnya indeks mana yang sedang kita akses. Ini adalah view dari Office Employee. Di sini ada kondisi if isset post shift, dia akan memanggil function shift. Ini berarti jika kita mengakses sebuah elemen yang bernama shift, yang mana saya gunakan adalah button,
dia akan mengambil function dari save. Yang bawah juga adalah sebuah kondisi. Jika saya memanggil sebuah elemen yang bernama delete, dia akan memanggil function delete OA. Ini menampilkan data. Jadi saya tidak menampilkan nama dari pegawai dan juga nama kantor saja, tapi saya menampilkan semua datanya, mulai dari nama karyawan, jabatan karyawan, umur karyawan, nama kantor, alamat kantor, dan juga nomor handphone kantornya. Di dalam sini, ini berfungsi untuk menampilkan data yang sudah ditambahkan tadi for each index employee. Berarti ini memanggil data dari employee yang berada di dalam menu drop-down tersebut agar bisa kita akses. Yang bawah juga sama, dia memanggil data dari office untuk dimasukkan ke dalam drop-down. Edit. Di sini saya mencontohkan edit dari office. Di sini ada function edit office. Kita membuat variabel bernama office dengan value office. Di dalam model office itu memiliki atribut name, address, dan juga phone. Lalu saya mengepost data inputan user yang bernama name, address, phone untuk dimasukkan ke dalam variabel office. Setelah dimasukkan ke variabel office, dia akan mereplace data yang berada di list office dengan ID yang sama dengan variabel office yang sudah kita isi value tadi. Jadi data tersebut akan di-replace. Lalu di bawahnya saya membuat dua buah button, yaitu button biasa dan juga button hidden. Button biasa ini memiliki name edit office yang berfungsi untuk memberikan kondisi jika edit office is set, dia akan memanggil function edit office dengan bantuan post dari hidden button yang bernama edit office hidden. Dengan itu dia akan menjalankan function edit office. Full code-nya ini masing-masing model ada employee, office employee, dan juga office controller, office controller, employee controller, office employee controller. Di sini tidak saya tuliskan semua codingannya karena menurut saya itu akan sangat-sangat panjang. Jadi saya tuliskan penting-pentingnya saja. Ini adalah demo code. Demo codes-nya akan saya timbulkan. Akan saya tambahkan kantor, alamatnya Universitas Ciputra, Surabaya. Dia akan menambahkan data di sini. Akan ditampilkan di dalam list kantor. Saya juga akan menambahkan karyawan. Oke, maka di sini akan ditampilkan datanya dalam dropdown. Di dropdown ini, dia mengambil data dari sini. For each index employee, dia akan memanggil data dari employee seperti ini. Yang ini juga sama. Dia akan mengambil data dari office, lalu ditampilkan di dalam dropdown yang ini. Jika kita delete salah satunya, dia akan hilang. Karena ini saling berhubung. Karena yang saya simpan adalah ID-nya, bukan elemennya. Maka dia juga akan hilang. Kita tambahkan lagi. Jika kita edit datanya, sini tegar, kita edit dulu datanya. Kita ganti menjadi Marino, INT 50. Maka dia akan berubah menjadi Marino. Dan jika kita save, dia akan menampilkan semua datanya. Kita delete, dia akan terdelete. Seperti itu. Terima kasih banyak. Inilah presentasi saya, Tegar Marino.